Halo sahabat jejak Sang Firman, selamat datang kembali di ruang perenungan kita. Tempat kita menyelami panggilan iman yang seringkali terasa begitu kontras dengan realitas dunia. Hari ini, mari kita bicarakan sebuah kebenaran yang mendalam dan esensial. Bagaimana gereja dan kita sebagai bagian tak terpisahkan dari tubuh Kristus harus bersaing dengan dunia. Ini bukanlah persaingan untuk kekuasaan politik, bukan pula perebutan harta kekayaan atau popularitas semata. Melainkan, ini adalah sebuah persaingan yang jauh lebih fundamental. Persaingan untuk mempengaruhi hati dan pikiran manusia, untuk memindahkan jiwa-jiwa yang terperangkap dalam kegelapan dan membawa mereka ke dalam kerajaan terang yang kekal. Panggilan kita jelas. Kita dipanggil untuk tidak menjadi serupa dengan dunia. Ini adalah sebuah peringatan keras. Mengapa? Sebab keserupaan itu hanya akan berujung pada kebinasaan. Jika kita menyerupai dunia, bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang yang membedakan? Bagaimana kita bisa menarik orang keluar dari kegelapan jika kita sendiri larut di dalamnya? Ini bukanlah tugas yang mudah. Kita menghadapi tantangan yang nyata dan kompleks. Bagaimana kita bisa secara efektif mempengaruhi hati dan pikiran jemaat atau bahkan diri kita sendiri yang mungkin hanya hadir di gereja seminggu sekali. Yang sisa 6 harinya, pikirannya lebih sering dikuasai oleh hiruk-pikuk, tuntutan, dan filosofi dunia. Tantangan ini nyata, dan seringkali dunia terasa begitu dominan, begitu kuat dalam membentuk cara pandang, nilai-nilai, dan gaya hidup kita. Namun, disinilah letak nilai dan esensi dari pelayanan sejati. Sebuah pelayanan yang sungguh-sungguh tidak dapat diupahi dengan uang, tidak dapat diukur dengan pujian atau popularitas di dunia. Pengakuan sejati dan ucapan terima kasih yang paling tulus yang akan memuaskan jiwa kita sepenuhnya akan kita terima di kekekalan. Saat keselamatan menjadi satu-satunya hal yang paling kita butuhkan dan yang paling berharga. Masalahnya, pola pikir kita seringkali telah dirusak dan dibentuk oleh konsep serta filosofi dunia sejak kita kecil. Sejak kita melihat, mendengar, dan berinteraksi. Mengubah cara pandang yang salah ini memang tidak mudah. Ia butuh perjuangan yang konstan. Disinilah firman Tuhan hadir sebagai pembimbing yang tak tergantikan. Dalam surat Roma pasal 12 ayat 2, kita diajak untuk sebuah transformasi radikal. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Ayat ini adalah kunci. Pembaharuan budi, transformasi cara berpikir kita adalah pintu gerbang untuk mengerti kehendak Allah. Ini adalah sebuah proses, sebuah tangga rohani yang harus kita daki. Yang pertama adalah baik. Ini adalah standar umum, dasar dari segalanya. Kita tahu mana yang benar dan salah secara moral. Ini adalah pondasi awal. Kemudian ada berkenan. Ini adalah nilai yang lebih dalam, nilai relatif, diukur dari kedewasaan rohani kita. Seperti seorang anak yang kemampuannya berkembang seiring usianya dan orang tua akan berkenan pada setiap tahap perkembangannya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun disebut anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sebuah tingkatan di mana hidup kita mengenangkan hati Bapa. Dan puncaknya adalah sempurna. Ini adalah nilai ideal yang dicapai melalui sebuah proses pemurnian dan pendewasaan yang berkelanjutan. Kita mungkin berpikir kesempurnaan itu tanpa celah. Namun dalam konteks Alkitab, kesempurnaan ini seringkali dicapai melalui ujian. Bahkan, Yesus sendiri belajar taat melalui penderitaan. Ibrani 5 ayat 8 menunjukkan bahwa kesempurnaan sejati itu seringkali dicetak di tengah kesulitan. Sahabat jejak Sang Firman,
Jika sudut pandang kita keliru, jika fokus kita hanya pada karir yang gemilang, harta yang melimpah, dan kesenangan duniawi yang fana, kita akan kehilangan segalanya saat kematian menjemput. Kematian adalah realitas yang tak terhindarkan bagi setiap manusia. Ingatlah kisah pengusaha kaya yang diceritakan Yesus, Lukas 12 ayat 16 sampai dengan 21. Ia membangun lumbung yang lebih besar, mengumpulkan harta untuk bertahun-tahun, lalu berkata, "Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Namun, di malam itu juga Tuhan berkata, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Lalu siapakah yang punya apa yang telah kau sediakan itu? Semua yang ia kumpulkan di dunia lenyap dalam sekejap. Ia tidak membawa apapun, tidak ada selembar uang pun, tidak ada mobil mewah, tidak ada gelar kehormatan yang bisa ia bawa ke alam kekal." Ini adalah sebuah peringatan keras bagi kita. Kekayaan duniawi bisa menjadi ilusi terbesar jika kita tidak memilikinya dengan perspektif yang benar. Tujuan hidup kita yang sejati di atas segala pencapaian duniawi adalah kemuliaan Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan, entah itu makan, minum, bekerja, bersantai, atau aktivitas lainnya, harus bertujuan untuk memuliakan namanya. Ini adalah sebuah proses, sebuah perubahan pola pikir dan hati yang berkelanjutan, bukan sesuatu yang bisa kita capai secara instan. Seringkali kita memahami kelahiran baru sebagai sebuah peristiwa tunggal, sebuah momen kita menerima Kristus. Memang benar, ada momen keputusan itu. Namun Alkitab juga mengajarkan bahwa kelahiran baru adalah sebuah proses berkelanjutan, sebuah transformasi yang terus-menerus hingga kita memiliki cara hidup yang baru, cara pandang yang baru, dan gaya hidup yang baru yang sepenuhnya mencerminkan Kristus. Ini sangat penting, terutama bagi mereka yang sudah lama diwarnai oleh nilai-nilai dan filosofi dunia, seperti Nikodemus yang harus dilahirkan dari atas. Yohanes 3 ayat 3-7. Meskipun ia sebenarnya pemimpin agama, ia membutuhkan kelahiran rohani, sebuah pembaharuan yang datang dari Roh Kudus. Menerima Yesus berarti bukan hanya mengucapkan kata-kata pengakuan, melainkan menerima firman-Nya dan melakukannya secara terus-menerus, menjadikannya standar dan kompas hidup kita. Ini bukan hanya sebagai status atau label Kristen di KTP. Ini seperti benih Tuhan yang perlu terus diberi makan, disirami firman, agar ia tumbuh subur dan berbuah. Namun di sisi lain, benih setan juga ada di dunia ini, benih dosa dan kegelapan yang siap merusak, mencuri, dan menghancurkan benih ilahi itu. Kita harus waspada dan menjaga hati. Lebih dari itu, kita juga dipanggil untuk hidup dari setiap rema, setiap suara Roh Kudus yang berbicara secara pribadi, yang mengoreksi kita, yang membimbing kita dalam situasi spesifik. Ini bukan hanya logos, firman yang tertulis, tapi rema, firman yang menjadi hidup bagi kita. Ini kita dapatkan melalui doa yang intens dan mendalam, melalui membaca Alkitab dengan hati yang terbuka, dan melalui kepekaan terhadap pimpinan Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kita. Melalui rema inilah kita dibimbing dalam setiap langkah, setiap keputusan. Oleh karena itu, perlu ada paksaan diri yang kuat, sebuah disiplin yang tak kenal lelah, untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, dan untuk memiliki kehausan yang tak terpuaskan untuk berubah, hingga kita memiliki cita rasa rohani yang murni, cita rasa yang membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang dari dunia. Untuk kaum muda, ingatlah bahwa hidup ini singkat dan sangat tragis
jika kita hanya terwarnai oleh lingkungan yang tidak memikirkan kekekalan. Dunia akan menipu kita dengan ilusi kebahagiaan sesaat. Bangunlah kesadaran akan kekekalan sejak dini. Dan bagi orang tua, ini adalah panggilan penting. Miliki proyeksi kekekalan yang jelas dalam hidupmu. Hidupmu harus menjadi peta yang jelas menuju sorga. Dengan demikian, Anda bisa mewarnai anak-anak Anda tidak hanya dengan harta atau pendidikan, tetapi dengan kebenaran ilahi, dengan sebuah warisan iman yang akan terus berbuah hingga generasi berikutnya. Mari kita terus bertumbuh, membaharui budi kita setiap hari, dan hidup untuk kemuliaan Allah. Ini bukan hanya sebuah harapan, ini adalah sebuah panggilan, sebuah misi, sebuah gaya hidup. Dengan demikian, kita akan menjadi terang yang sejati di tengah kegelapan dunia, memimpin jiwa-jiwa menuju kemuliaan kekal. Amin.